Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala khatamil anbiya'i wal mursalin wa imamil muttaqin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu wa salaka thariqatal limuddin. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya dan sahabat saya Mas Farid Poniman akan menikahkan putra-putri kami. Sebelumnya kami menyampaikan terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu sekalian. Di sini ada orang tua saya, Pak Ahmad Zaini, yang mengajarkan banyak hal tentang kehidupan kepada saya. Dia hanya lulus sekolah rakyat, tapi menurut saya ajaran-ajarannya seperti guru besar, Bapak Ahmad Zaini. Ya. Di sini juga ada guru-guru saya, ada Ustadz Wafi, makasih, tentunya Agi. Ada yang telah menggembleng saya selama 12 tahun, Pak Heri Sudewo di depan. Makasih Mas Heri. Ada sahabat atau saudara-saudara saya dari Surabaya, dari Kuto Arjo, dari Lampung, dari Jogja, dari Subang, dan ada teman-teman kuliah saya yang tidak saya sangka bisa hadir di tempat sini, yang dia tahu bagaimana perilaku saya waktu kuliah dulu. Sering duduknya di belakang, ngantuan. Makasih teman-teman semuanya telah hadir di tempat ini. Dan pada hari ini saya sudah bersahabat lama dengan Mas Farid Poniman sejak di Institut Pertanian Bogor. Kemudian membangun bisnis bersama, yaitu Kubik Training and Consultancy, dan berjuang juga bersama. Kadang-kadang jadi tim sukses beberapa pimpinan daerah. Saya membantu Mas Farid. Dan kemudian pada hari ini kami ingin menguatkan perhubungan kami dengan menjadi besan. Belajar dari kasus Rasulullah bersahabat dengan para sahabatnya, menikahkan atau saling menikahkan putra-putrinya. Saya kenal Nabila sejak dia kecil, sejak dia menjadi juara renang, baik di Jakarta maupun di Malaysia. Saya tidak punya kretek untuk menjadikan dia menantu, karena saya dulu berpikir, gimana juara renang jadi menantu saya? Jadi gak masuk ke dalam pikiran saya. Tapi begitu Januari yang lalu, keluarga besar Kubik melakukan umroh. Saya dan Mas Farid umroh, masing-masing membawa keluarga, juga membawa karyawan-karyawan di Kubik. Saya kebetulan mengamati Nabila ini. Saya memperhatikan orang ini, anak ini hormatnya sama orang tua luar biasa. Anak ini kebetulan satu kamar dengan jamaah umroh yang sudah nenek-nenek. Tapi dia rela untuk kemudian menuntunnya. Dia rela dengan setia kemudian mendampinginya. Dan pada saat itulah saya baru punya kretek. Kayaknya ini cocok dengan kalau jadi menantu saya. Akhirnya saya berdiskusi dengan istri saya. Saya bertiga diskusi di kamar. Diskusi kayaknya ini cocok kalau jadi menantu. Dan akhirnya setelah kami bertiga sepakat kayaknya cocok ini jadi menantu, akhirnya Nabila itu saya potret, cekrek. Dan kemudian saya kirim fotonya itu ke Berlin, karena anak waktu itu sedang di Berlin. Mas, cantik nggak? Dia nanya, siapa ini? Ini Nabila, putranya Pak Farid. Bukannya dia di Malaysia? Enggak, dia sekarang sudah di Indonesia, sedang menghafal Al-Quran. Insya Allah sebentar lagi hafal. Mau nggak kalau kamu nikah sama dia? Bapak yang bener aja, saya belum kenal kok suruh nikah. Kan bapak memperhatikan selama umroh. Ntar Pak, kalau saya pulang ke Indonesia saya ingin kenalan. Kapan kamu pulang? Insya Allah bulan Maret. Saya bilang sama Pak Farid, tolong kalau ada yang lamar ditolak dulu. Saya ingin menikahkan anak saya dengan putri sampean. Akhirnya kita sepakat dan akhirnya Asa pulang. Dan kemudian kita sepakat setelah kayaknya ngomong gitu cocok. Dan akhirnya saya mengizinkan anak saya Ahmad Salahuddin untuk menikahi Nabila Zaudan. Usianya baru 20 tahun.
Bapaknya dulu nikah usia 22 tahun. Kenapa saya izinkan anak saya menikah di usia 20 tahun? Karena saya mengenal betul sejak kecil bagaimana perilaku anak saya. Dengan kakaknya yang perempuan dia sangat melindungi. Dengan adik-adiknya dia sangat sayang. Dengan kedua orang tuanya dia sangat berbakti. Maka saya sangat yakin bahwa cintanya pun bisa diberikan kepada Nabila Jauda. Dan saya juga mengizinkan dia menikah di usia 20 tahun karena saya tahu bagaimana dia membangun hidupnya. Sejak SMP sudah belajar bisnis, walaupun beberapa kali gagal, beberapa kali ditipu. Dan ketika sedang di Berlin, bisnisnya juga bangkrut. Dan dia pernah patah semangat. Dan kebetulan ada Mas Sandiaga Uno sedang ikut lomba lari di Berlin. Saya bilang sama Asa, temui Mas Sandi, biar kamu punya semangat. Dan akhirnya anak saya menemui Mas Sandiaga Uno. Ngobrolnya cuma setengah jam, tapi setelah itu dia punya kepercayaan diri lagi. Makasih Mas Andi. Maka dia meminta hari ini agar Mas Andi menjadi saksi pernikahan pada kesempatan kali ini. Sekali lagi makasih. Tapi walaupun saya sudah menyiapkan dengan sangat baik, dan saya sama istri saya sudah menyiapkan dengan cara-cara yang terbaik, kadang-kadang saya juga merasa gagal. Masih ada yang kurang pas, masih ada yang kurang lengkap. Maka pada kesempatan kali ini, sengaja akad nikahnya kami mengundang Bapak dan Ibu di acara akad nikah. Kenapa? Karena kami berharap yang mendoakan banyak. Karena rasanya tidak cukup hanya bekal dari saya, dari istri saya, dari guru-gurunya Asa. Dia perlu kekuatan lain, yaitu kekuatan doa Bapak dan Ibu sekalian. Maka pada kesempatan kali ini, dengan segala kerendahan hati, saya mohon doa dari Bapak dan Ibu sekalian agar Asa bisa menjadi imam di keluarganya, agar Asa bisa menjadi pemimpin di keluarganya. Asa, kamu anak laki-laki pertama Bapak. Kamu harus bisa menjadi contoh buat adik-adikmu dan pemimpin di sebuah rumah tangga. Arijalu qawwamuna 'alal nisa. Laki-laki itu pemimpin bagi perempuan. Yang namanya pemimpin harus punya 3 kelebihan. Yang pertama, dalam urusan ibadah kamu harus lebih bagus dibandingkan Nabila. Maka teruskan ibadahmu dan tingkatkan kualitasmu. Yang kedua, kamu harus lebih dari urusan nafkah. Walaupun Bapak tahu Nabila punya bisnis, Bapak tidak rela kalau kamu minta uang dari Nabila. Kamu laki-laki, tunjukkan kelaki-lakianmu. Dan kamu juga harus unggul dalam urusan ilmu. Jangan sampai Nabila konsultasinya dengan yang lain, tapi konsultasinya dengan kamu, wahai anak lelaki. Dan ingat pesan Bapak yang terakhir, menikah itu adalah misahun kolito, perjanjian yang utuh. Kata misahun kolito ini di Al-Quran hanya diucapkan 3 kali. Yang pertama diucapkan ketika Allah mengambil sumpah kepada para nabi, dan yang kedua ketika Allah mensumpah Bani Israel, dan yang ketiga ketika itu diucapkan di akad nikah. Maka tunjukkan bahwa kamu laki-laki, kamu bisa membahagiakan istrimu, kamu bisa membahagiakan istrimu, dan kamu bisa mengarahkan istrimu. Segala upaya sudah Bapak lakukan, dan sekarang jalan di depan itu adalah tanggung jawabmu. Maka Bapak sudah berkata sama kamu, begitu akad nikah, kamu tidak boleh tinggal sama Bapak, kamu tidak boleh tinggal sama mertua. Jalani hidup dengan penuh keyakinan. Tunjukkan bahwa kamu adalah pemimpin. Tunjukkan bahwa kamu adalah laki-laki. Sekali lagi, saya mohon doa dari Bapak dan Ibu sekalian, supaya kemudian anak saya bisa menjalani kehidupan rumah tangganya dengan sakinah, mawaddah, warahmah. Dan kalau ada yang kurang berkenan dalam acara ini, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Dan
Kami mohon setelah ini Bapak Penghulu untuk kemudian memimpin prosesi untuk akad pernikahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.